Allah atas nikmat karunia-Nya yang sebetulnya tidak putus ini. Ini nikmat yang terus bersambung kepada kita. Semoga kita diberikan keteguhan iman dan diberikan keteguhan hati kita untuk tetap menuntut ilmu syar'i dan diberikan istiqamah untuk mengamalkan ilmu syar'i ini, yaitu ilmu yang berpijak pada tauhid, berpijak pada Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah atas nikmat tauhid, alhamdulillah atas nikmat kita berada di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhi ukhti fillah, kita melanjutkan kajian kita di kitab Al-Usul Ats-Tsalatsa. Kita sampai pada bahasan tentang poin-poin keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin-poin keimanan. Ya, poin-poin keimanan yaitu yang dikenal dengan sebutan usulul iman, yaitu prinsip-prinsip dasar keimanan, atau yang kita populer sebut dengan rukun iman. Kita sampai pada bahasan rukun yang kelima, yaitu iman bil yaumil akhir, iman dengan hari akhir. Yang dimaksud dengan iman dengan hari akhir ini apa? Al-yaum al-akhir. Hari al-yaum itu hari, akhir itu adalah akhir. Maksudnya iman, percaya, membenarkan dan mempercayai kehidupan akhir dari manusia ini. Kita tahu bahwa manusia ini kan mengalami tahapan-tahapan dalam proses kehidupannya. Tahapan pertama adalah tahapan di rahim seorang ibu. Itulah tahapan awal penciptaan manusia. Kemudian setelah itu manusia memasuki tahap yang kedua, yaitu tahapan kehidupan dunia. Nah, kehidupan dunia inilah tahapan yang disebut dengan tahapan beramal, tahapan memperbanyak amal soleh. Ya. Lalu masuk pada tahapan yang ketiga, yaitu tahapan alam kubur, hari barzakh. Alam di mana manusia menanti datangnya hari kebangkitan. Kemudian yang terakhir, itulah hari kehidupan terakhir manusia. Namanya saja hari akhir. Ya. Nah, proses ini yang terakhir inilah disebut dengan namanya tahap-tahap akhir inilah yang disebut dengan nama hari akhir. Hari memang itu adalah kehidupan terakhir dari manusia. Itulah kehidupan yang hakiki, lahiyal hayawan. Inilah kehidupan yang sebenarnya pada diri setiap orang. Dan itulah kehidupan yang abadi kekal. Surga atau neraka. Inilah penamaan dari hari akhir. Para jemaah sekalian, atau hari akhir ini terdiri dari apa saja sih? Al-yaumul akhir, iman dengan hari akhir, ini terdiri dari apa aja? Pertama, kehidupan hari akhir. Ini terdiri dari pertama, dimulai dari alam kubur. Yaitu dimulai dari sejak manusia wafat, meninggalkan dunia, masuk ke dalam alam yang disebut dengan alam kubur. Nah, sejak itulah hari akhir itu mulai dia masuki. Pintu hari akhir itu mulai dia memasuki. Hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ketika kematian itu tiba pada diri salah seorang di antara mereka, yaitu orang-orang kafir, mereka mengatakan rabbirji'un,
ya Allah, pulangkan aku, balikin aku ke dunia. La'alli a'malu salihah. Semoga aku bisa beramal saleh. Fima tarakt. Yang bisa jadi bekal aku untuk kemudian nanti. Kalla, tidak mungkin kamu bisa kembali lagi ke dunia. Innaha kalimatun huwa qailuha. Itu kata-kata yang keluar hanya kamu aja yang ngomong hari ini ketika wafat. Toh kalau dibalikin ke dunia, kamu tidak akan beramal soleh lagi. Wa min waraihim barzakh. Di hadapan kalian ada alam yang disebut dengan alam barzakh. Yaitu barzakh itu pemisah. Ada tembok memisah antara kematian dengan dunia. Artinya dia sudah tidak akan bisa memasuki dunia lagi. Tidak. Nah, makanya alam ini disebut dengan barzakh, kematian ini. Ya, dia tembok pemisah antara dunia. Dia tidak bisa akan masuk ke dunia. Tapi kemana dia? Ila yaumi yub'atsun. Sampai ke depan, yaitu hari kebangkitan. Ini di surat Al-A'raf ayat 99. Jadi inilah para jemaah. Mulai dari al-yaumul akhir. Yaitu kematian memasuki alam kubur. Di dalam alam kubur, di sana ada tiga. Di dalam alam kubur ada tiga. Yaitu ada fitnah kubur, ada azab kubur, dan ada nikmat kubur. Ada tiga. Yaitu ada fitnah kubur. Fitnah kubur ini apa? Pertanyaan. Malaikat. Ya. Man rabbuk? Wa ma dinuk? Wa man nabiyuk? Atau waman hadzal rajul alladzi bu'itha. Siapa Rabbmu? Apa agamamu? Dan siapa laki-laki yang diutus di tengah-tengah kamu ini? Berdasarkan hadis Bara bin Azib yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud rahimahumullahu jami'an. Jadi fitnah kubur itu maksudnya adalah pertanyaan malaikat. Idza wudi'a al-'abdu fi qabrihi wa tawalla anhu ashabuhu atauhu malakan. Jika seorang hamba sudah diletakkan di alam kuburnya dan orang-orang yang melayat itu pergi meninggalkan dia, maka datanglah dua orang malaikat yang menanyakan kepada dia tiga pertanyaan kuburan tadi itu. Inilah yang disebut dengan fitnah kubur. Jika dia orang yang beriman, maka dia akan mampu menjawab dengan keimanannya, bukan dengan memori otaknya. Tidak. Dia akan menjawab dengan iman dan amal solehnya. Maka itu adalah bertanda bahwa surga sudah di hadapan mata dia. Kuburnya akan dilapangkan sepanjang mata dia memandang. Dibukakan pintu-pintu surga, sehingga aroma surga, kenikmatan surga biasa dia lihat dan bisa dia rasakan. Dia dikasih pakaian, dikasih permadani, kenikmatan surga. Yang tadi, tapi jika dia tidak bisa menjawab pertanyaan itu, karena memang dia kafir, syirik kepada Allah, atau memang hidupnya bergelimang dengan maksiat, maka azab neraka jahanam di hadapan mata dia. Jadi inilah alam kubur. Antara fitnah pertanyaan, kemudian akan memunculkan azab atau memunculkan nikmat. Berkaitan dengan azab kubur disebutkan oleh Allah di surat Al-An'am ayat 23. Allah berfirman, "Walau tara idh zalimuna fi ghamaratil maut." Cobalah kalian lihat ketika orang-orang zalim, orang-orang kafir itu, orang-orang musyrik itu, ketika melawan kematian bahasa kita, artinya berada dalam sakratul maut. Wal malaikatu basitu aydihim. Saat itu para malaikat menjulurkan tangan mereka. Malaikat maut.
Akhriju anfusakum, keluarkanlah roh-roh kalian ini. Al-yawma tujzauna adzabal huni bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haq. Hari ini kalian akan diazab oleh Allah dengan azab yang menghinakan kalian semua. Sebabnya adalah kalian suka berbicara, bersikap tidak berdasarkan kebenaran. Wa kuntum an ayatihi tastakbirun, dan kalian sombong berpaling dari aturan Allah. Lihat kalimat ini lihat firman Allah di sini pada ayatnya, al-yauma tujzauna adzabal. Hari ini kalian diazab dengan azab yang menghinakan. Berarti yang dimaksud dengan hari ini di saat kapan? Di alam kubur. Di alam kubur. Karena di depannya ayat ini mengatakan, lihatlah mereka yang berada dalam sakratul maut. Allah, para malaikat ya akan mencabut nyawa mereka dengan sangat keras. Setelah dicabut nyawanya, lalu malaikat mengatakan, inilah azab yang menghinakan kalian. Berarti rentetan ayat ini mengarahkan, ini sakratul maut, ini dicabut nyawanya, berarti inilah azab kubur. Berarti azab kubur itu memang berdasarkan dalil. Seperti pula pada surat Ghafir ayat 44, Allah mengatakan, An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiya. Neraka jahanam itu dipampangkan, dibuka, ditampilkan di hadapan mereka. Pagi, siang, sore, malam, wa yauma taqumus sa'a, dan ketika hari kiamat tiba, adkhilu ala fir'auna asyaddal adab. Masukkan Fir'aun dan keluarganya ke dalam neraka. Loh, yang tadi itu apa? Neraka dibuka di hadapan mereka. Ditunjukkan di hadapan mereka. Berarti itu adalah azab kubur. Karena setelahnya Allah mengatakan, nanti di akhirat masukkan neraka. Berarti inilah azab kubur. Jadi ada pertanyaan kuburan, ada azab kubur. Ada hadis sangat banyak. Nikmat kubur Allah sebutkan banyak di dalam ayat-ayatnya. Sangat banyak. Surat Al-Insan itu full isinya tentang nikmat kubur, nikmat surga. Ya, kenikmatan yang Allah berikan kepada hamba yang beriman. Intinya berkaitan dengan nikmat kubur. Allah bicara pada surat Fussilat ayat 41. Innalladzina qalu rabbuna Allah. Sesungguhnya mereka yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, tauhid. Tsumma istaqamu, kemudian istiqamah di atas tauhid. Tatanazzalu alaihimul malaika. Para malaikat itu saling turun. Kapan? Di saat dia wafat. Lalu malaikat itu mengatakan kepada hamba Allah yang wafat ini, alla takhafu wa la tahzanu. Jangan sedih dan jangan takut kalian. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Abshiru, dengarkan kabar baik ini. Apa itu? Surga yang kalian masuki. Berarti mana ini? Nikmat kubur. Karena rohnya baru dicabut sama Allah. Subhanallah. Dan hadis Bara' bin Azib yang panjang yang saya sebutkan tadi. Bahwa ketika dia bisa menjawab pertanyaan dua malaikat tadi, maka Allah luaskan kubur dia sepanjang mata dia memandang. Lalu dibukakan pintu-pintu surga ke kuburnya dia. Lalu dia dikasih permadani dari surga. Dikasih semua dari surga. Dia menikmati nikmat kubur. Dia melihat surganya. Ya. Nah, inilah bagian dari iman dengan hari akhir. Yaitu iman dengan adanya alam kubur. Lalu setelah itu, bagian dari iman kepada hari akhir adalah iman dengan adanya al-ba'd. Hari di mana manusia akan dibangkitkan oleh Allah dari kuburnya. Bahwa manusia semua akan bangkit dari kubur. Tanpa terkecuali
Semua akan bangkit dari kubur. Baik mereka yang wafat dan dimakamkan dalam kondisi normal, atau mereka yang wafat dan wafatnya dalam kondisi bahasa kita tidak normal. Seperti tenggelam, dicabik-cabik binatang, atau kondisi wafat yang tidak normal, tubuhnya tidak diketahui, tapi tetap ketika nanti di hari kebangkitan, Allah bangkitkan semuanya dari kuburnya. Kama bada'na awwala khalqin nu'iduhu wa'dan alaina inna kunna fa'ilin. Demikianlah kami menciptakan kalian pertama kali dulu. Dari tidak ada menjadi kalian ada. Dan seperti itu pula Allah mengembalikan manusia. Dulu kalian tidak ada. Allah ciptakan kalian dari tidak ada menjadi ada. Lalu kalian wafat. Lalu Allah kembalikan kalian seperti sedia kala. Wa'dan alaina. Ini janji Allah kepada kita semua. Inna kunna fa'ilin. Allah pasti akan melakukan ini semua. Nah, inilah yang disebut dengan hari Al-Ba'ats, hari kebangkitan. Di surat Al-Anbiya ayat 104. Di firman Allah juga, "Tsumma innakum ba'da dzalika lamayyitun, tsumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun." Di surat Al-Mu'minun pada ayat 15-16 Allah mengatakan, kalian setelah kehidupan ini akan wafat. Lalu setelah wafat kalian, nanti di hari kiamat, kalian akan dibangkitkan oleh Allah dari kuburnya. Dari kubur kalian. Wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa adzinat li rabbiha wa haqqat. Surat Al-Insyiqaq. Ketika bumi ini diratakan, sekarang bulat. Nanti ketika kiamat bumi ini diratain sama Allah. Wa alqat ma fiha wa takhallat, isi perutnya dikeluarin. Manusia dibangkitkan dari kubur, jemaah. Dan masih banyak ayat-ayat yang lain. Hadis yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan ghurla. Nanti manusia akan dibangkitkan oleh Allah dari kuburnya, lalu digiring ke satu tempat, menuju satu tempat. Jadi bangkit dari kubur, lalu digiring menuju satu tempat, dalam kondisi apa? Hufatan uratan ghurla. Mereka tidak pakai baju telanjang, tidak pakai sendal, dan seperti sedia kala alias seperti kalau laki-laki ya tidak disunat. Sampai Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, berarti satu sama lain di antara kita bisa melihat?" Rasulullah menjawab, "Tidak. Ini kondisi yang sangat mengerikan, menakutkan, dahsyat. Manusia sudah nggak sempat untuk memikirkan hal-hal yang seperti itu." Ya, kita kalau kena ujian atau mau interview, itu sarapan lupa semua, pikiran kita sudah di situ. Subhanallah, pengantin baru lupa makan. Ya, jadi apalagi hal yang sangat-sangat menakutkan. Manusia sudah tidak akan memikirkan itu semuanya. Subhanallah. Jadi ini semua menunjukkan bahwa hari kebangkitan itu pasti ada. Lalu apa rentetan setelahnya? Wafat, alam kubur, bangkit dari kubur, kemudian manusia digiring ke satu tempat. Itu namanya al-hasyar. Itu apa? Al-mahsyar, tempat di mana manusia akan dikumpulkan. Yuhsyarun nas, manusia akan digiring dan ditaruh di satu tempat, dikumpulin di situ. Itulah mahsyar. Dan inilah yang disebut oleh hadis-hadis yang sahih, matahari 1 mil. Mil itu bisa jarak alis ini. Mil dalam bahasa Arab ini bisa artinya mil, jarak sini. Mil. Mil itu bisa maknanya jarak 1 mil. Yang jelas matahari sangat dekat. Dan Allah kasih kekuatan tubuh manusia.
Kalau sekarang matahari dekat kebakar ini bumi. Tapi Allah kasih kekuatan manusia yang luar biasa. Untuk apa? Untuk hisab. Dan untuk mendapatkan balasan. Makanya keringat manusia itu pun sesuai dengan amal. Kasih kekuatan di situ. Ada keringat manusia cuma satu mata kaki. Ada yang betis, ada yang lutut, ada yang pinggang, ada yang dada, ada yang tenggelam dengan keringatnya. Saya pernah ditanya di satu pengajian jamaah, Ustadz, kalau satu tenggelam, terus satu keringatnya mata kaki, kok bisa di Jakarta? Saya bilang, ini bukan banjir kampung Melayu. Kalau di Jakarta Pusat kan ada daerah namanya Kampung Melayu. Dulu kerap kali banjir. Saya bilang ini bukan banjir kampung Melayu. Yang di kampung kalau satu banjir, banjir semua sekampung. Ini bukan hukum dunia. Jadi inilah mahsyar. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughnihi wujuhun yauma idzin musfira dhahikatun mustabshira wa wujuhun yauma idzin 'alaiha ghabara tarhaquha qatara. Lihatlah jemaah yang disebutkan di surat Abasa itu. Manusia akan lari, sudah di situ, sudah nggak ngurus. Oh ini suami saya, ini istri saya, ini ayah saya, ini ayah ya, ibu saya, ini anak saya, ini saudara saya. Tidak ada. Nafsi diri saya. Sudah diri saya. Mereka itu mahsyar sangat cukup lama. Manusia nunggu di situ. Ada riwayat mengatakan ini 500 tahun lamanya. Allah. Lalu hari akhir itu apa setelah itu? Setelah itu ada namanya hisab. Hisab. Manusia akan dihisab. Hisab memang ada. Berdasarkan dalil dari Quran dan hadis. Manusia akan dihisab. Hisab perhitungan amal antara dia dengan Allah. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amthaliha. Wa man jaa'a bisayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Di surat Al-An'am pada ayat 160 Allah berfirman, siapa yang datang kelak dengan membawa pahala-pahala yang banyak, maka Allah lipat gandakan sampai 10 kali lipat. Tapi siapa yang datang dengan membawa dosa, maka dia tidak dibalas kecuali dengan yang sama. Dan mereka tidak akan dizalimi sedikit pun. Semua dihisab. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Waman ya'mal mithqala dzarratin khairan syarran yara. Semua dihisab. Ma min ahadin illa sayukallimuhu rabbuk. Laisa bainahu wa bainahu turjuman. Setiap orang akan menghadap Allah satu demi satu. Setiap orang akan menghadap Allah satu demi satu. Dan akan berbicara dengan Allah satu demi satu tanpa terjemah. Melihat ke kanan, amalnya. Melihat ke kiri, amalnya. Ke belakang, amalnya. Melihat ke depan, neraka. Hisabnya. La ilaha illallah. Satu demi satu menghadap Allah. Lalu apa setelahnya? Setelahnya qadha, persidangan antara manusia dengan manusia. Ini yang disebut oleh Rasulullah SAW. Nanti ada manusia yang muflis. Ja'a bil hasanah, ternyata pahalanya banyak dia. Dibalas oleh Allah 10 kali lipat. Banyak. Tapi masuk persidangan. Apa itu? Sesama manusia. Dulu pernah mengambil hartanya fulan. Dulu pernah mencaci maki fulan. Menghina fulan. Membuka aib fulan. Mencelakai fulan. Memukul si fulan. Datang yang bersangkutan. Ya Allah. Si fulan dulu ngambil harta saya. Merampas harta saya.
Si fulan dulu pernah nyaci maki saya. Si fulan dulu pernah membuka aib saya di depan umum. Di media sosial aib saya dibuka. Ya Allah, saya pernah dipukul sama si fulan. Sampai kambing yang tidak bertanduk itu menuntut balas kepada Allah atas kambing dari kambing yang bertanduk. Jadi dulu kambing bertanduk nyeruduk kambing yang nggak bertanduk. Nanti disidang juga sama Allah. Ini semua hadis sahih. Akhirnya kebaikan amal dia setumpuk tadi dikasih ini. Duitmu dulu diambil, harta kamu diseropot, diambil. Ini balasannya apa? Amalan dia. Oh, kamu dulu dimaki-maki sama dia. Nih. Oh, kamu dulu dihibain sama dia ini. Kamu dulu dihina sama dia ini. Kamu dulu dipukulin sama dia ini pahalanya. Habis sudah. Habis. Masih ada orang yang datang menuntut harta saya diriba, saya juga dimaki-maki, pahalanya habis. Dosanya nih orang diambil. Tomot. Qadha. Allahu Akbar. Inilah jamaah. Setelahnya apa? Setelahnya adalah mizan, ditimbang. Para ahlu sunnah wal jamaah sepakat bahwa mizan ini ada. Wa nada'ul mawazin al-qista liyaumil qiyamah fala tudlamu nafsun syai'a. Dan timbangan-timbangan hari itu diletakkan dan tidak ada yang paling. Fa amma man thaqulat mawazinu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Siapa yang timbangannya berat, surga. Timbangannya ringan, neraka. Loh, kok masih ditimbangan? Ya, ini menunjukkan keadilan Allah. Allah tahu bahwa ini penghuni surga, ini penghuni neraka, udah tahu. Tapi inilah bentuk keadilan Allah. Ditimbang, amalnya ditimbang, orangnya ditimbang. Allahu Akbar. Setelah itu apa? Setelah itu yang beriman bisa istirahat dulu minum air dari haud telaga. Tapi orang kafir, musyrik, pelaku bid'ah tidak akan bisa. Ya Rabbi innahum ummati. Ya Rabbi itu umatku juga pengen minum dari telaga ini. Allah berfirman, ya Muhammad innaka la tadri ma ahdatsu ba'd. Ya Muhammad, kamu nggak tahu. Umatmu banyak bid'ah setelah kamu wafat. Setelah kamu wafat, umatmu banyak bid'ah. Tidak bisa. Mereka minum di situ di telaga Rasulullah. Man syariba minhu fala yadhma abada. Siapa yang minum dari telaga ini tidak akan haus selamanya, kata Rasulullah. Ini hari akhir. Setelah itu apa? Melewati sirat, jembatan. Ada, kata Rasulullah SAW, ada di antara umatku yang melewati jembatan. Jembatan apa ini dulu? Adakku minas sya'ar. Ini kecil ini. Rambut jenggot saya ini satu. Adakku minas sya'ar. Lebih halus dari ini satu ini. Nggak kelihatan ya di zoom ini. Di kamera. Lebih halus dari satu helai rambut. Wa ahaddu minas saif, dan lebih tajam dari pedang paling tajam di dunia. Lalu di samping-sampingnya ada pagar. Kata Rasulullah SAW, ada pagar. Ada yang melewatinya seperti petir. Ada yang melewatinya seperti angin. Ada yang melewatinya seperti kuda perang. Ada yang melewatinya berlari. Ada yang melewatinya berjalan. Ada yang melewatinya merangkak. Orang kafir dikiring ke neraka. Lalu setelah itu surga. Loh, jembatan di mana? Di atasnya neraka. Jisrun alamat ni jahannam, kata Rasulullah SAW. Itu jembatan di atas neraka jahannam. Berarti iman dengan hari akhir, rangkaian berikutnya adalah iman dengan adanya surga dan neraka. Dalilnya banyak di Al-Quran. Surat Al-Bayyinah paling enak sudah.
Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Orang-orang kafir siapa? Ahlul kitab dan orang musyrik di neraka kekal mereka. Mereka inilah adalah makhluk paling jahat. Ya. Wattaqun nar. Ya. Takutlah kalian atas neraka. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Nah, adab-adab neraka disebutkan banyak di Al-Quran. Berarti neraka itu ada. Surga. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Sesungguhnya orang yang beriman, beramal saleh, mereka adalah makhluk yang paling mulia. Mereka akan mendapatkan balasan surga-surga Aden, di mana mereka akan berada di istana-istana itu, lalu di bawah istana itu akan mengalir sungai-sungai. Banyak ayat-ayat yang bicara tentang ini. Tentang surga neraka. Surat Al-Waqi'ah menjelaskan adab neraka, menjelaskan surga dulu, lalu menjelaskan neraka. Surat Ar-Rahman menjelaskan surga neraka. Surat Al-Insan menjelaskan surga. Sebelumnya menjelaskan neraka sedikit. Itulah jemaah. Inilah iman dengan hari akhir. Bagian dari keimanan yang wajib diimani bagi orang yang beriman. Kalau pengen beriman, iman dengan hari akhir. Jadi, kalau ada orang zaman sekarang tidak percaya dengan adab kubur, nikmat kubur, bukan orang Islam dan beriman. Dia bisa kufur. Bahaya. Tidak beriman dengan hari kebangkitan, bisa tidak iman dengan surga neraka, dia bisa kufur. Maka apa manfaat kita beriman dengan hari akhir ini? Manfaatnya adalah apa? Semangat beramal soleh bahwa kehidupan dunia ini, ya Allah, kecil segini jemaah. Ya kita nggak terasa. Tahu-tahu umur kita ini sekarang udah 40, udah 50. Hitung-hitungan, ya Allah udah 50 nih umur. Waduh udah 40 nih, udah 45 nih. Yang 50, wah udah 60 saya. Nggak terasa, perasaan kita kemarin baru kuliah. Ya, perasaan kita kemarin baru kuliah. Mengumpul grup-grup kuliah di WA. Allah, perasaan kemarin kita SMA kuliah. Perasaan kemarin kita merayakan pernikahan. Kita ingat nikah dulu, Allah. Perasaan kemarin. Sekarang nggak terasa, ya udah 20 tahun, 30 tahun saya menikah. Ingat anak pertama lahir, sekarang anak pertama udah gede, bahkan mau nikah. Ya akhi, memang benar ya. Tanda kiamat itu apa? Hari ini cepat berlalu. Ya. Itu seminggu kayak sehari. Kayak sebulan kayak sehari. Setahun kayak sebulan, 10 tahun kayak setahun, begitulah seterusnya. Makanya ketika kita memahami ya, dunia, kita semangat untuk beramal soleh sesuai Quran Sunnah, semangat bertauhid, kemudian apa? Meninggalkan maksiat. Jika kita nggak terjebak dalam gemerlap dunia ini. Dunia ini hanya cari bekal. Cari bekal untuk akhirat. Cari dunia, iya. Cari kekayaan dunia, iya. Cari duit, harta, iya. Untuk apa? Untuk bekal akhirat saya nanti. Menghindar maksiat, syirik, dan sebagainya. Kalau ingat surga, akhirnya apa? Sudahlah. Kita tidak mendapatkan nikmat dunia. Nanti di surga aja. Kita berusaha untuk mendapatkan nikmat surga. Subhanallah, jemaah. Inilah bahasan kita tentang iman dengan hari akhir pada bahasan di kitab
al-usul ats-tsalatsah. Ya. Sampai di sini yang kita sampaikan, semoga manfaat. Nanti kita lanjutkan insya Allah iman dengan takdir baik dan buruk. Barakallahu fiikum. Silahkan jika ada pertanyaan-pertanyaan, hal yang ingin kita diskusikan. Wafiq barakallahu Ustaz. Jazakallahu khair atas materi yang telah disampaikan. Baik jamaah semua, kita memasuki sesi tanya jawab. Kami persilahkan jika ada yang ingin bertanya, bisa raise hand untuk kemudian bertanya langsung kepada Ustadz, atau bisa juga menitipkan pertanyaannya di kolom chat. Insya Allah kita bantu bacakan. Sambil menunggu yang bertanya langsung, ini sudah ada satu pertanyaan yang masuk Ustadz. Assalamualaikum. Ya, nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Yuniarti di Bandung. Assalamualaikum, izin bertanya, manusia selama hidup selalu berbuat baik, tetapi pada hari penghisapan ada perbuatan buruk daripada perbuatan baik. Contoh sering gibah, suka memukul binatang, dan pada akhir hayat di dalam kuburnya ada, afwan ini kurang jelas, mungkin maksudnya ini adalah bagaimana tadi kaitannya antara banyaknya amal baik, namun ada juga ditutupi dengan perbuatan buruk seperti ghibah dan semisalnya, Ustadz. Ya. Demikian pertanyaannya, Ustadz. Bisa difahami insya Allah. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Akhi ukhti fillah, kita harus sadari bahwa ghibah, yaitu dzikruka akhaka bima yakra, yaitu kita menyebutkan ya, keburukan saudara kita, ya, aib saudara kita ini kita buka, aib dia kita buka. Sampai seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, in kana fi ma naquluhu haqqa, bagaimana jika yang kita ucapkan itu benar kok? Memang dia orangnya penuh keburukan, jelek, udah. Rasulullah SAW menjawab, jika yang kamu sampaikan itu benar, maka kamu telah berbuat ghibah. Waduh, benar memang orangnya gini, jelek, ini. Tapi ketika kita buka di depan orang lain, baik pembicaraan langsung atau di media sosial, aibnya dia kita share, ghibah. Apalagi yang disebarluaskan, ini bohong, hoax istilah sekarang. Ini buhtan, dosanya lebih berat. Dan ini dosa besar disepakati oleh para ulama. Makanya Imam Nawawi di Riyadhus Shalihin menyebutkan bab khusus tentang ini. Ghibah, dosa besar. Dan dosa ghibah ini berkaitan dengan sesama manusia. Tobatnya disebutkan oleh para ulama, tobatnya itu ya akhi ukhti fillah, tidak cukup kita tobat sama Allah. Tidak. Karena berkaitan dengan orang lain, maka tobatnya kita harus meminta maaf kepada yang bersangkutan itu. Sama juga mencuri, mengambil hak orang lain, menguasai warisan. Ini dosa besar berkaitan dengan hak orang. Taubat sama Allah, iya, tapi nggak cukup. Kita harus mengembalikan harta orang itu. Ya. Makanya kalau dosa berkaitan dengan manusia ini, makanya para ulama bilang, dosa sama manusia ini jauh lebih berat resikonya dibanding kita dosa sama Allah. Kalau dosa sama Allah saja, taubat, Allah maha pemurah, Allah maha pengasih, penyayang, Allah maha menerima taubat, Allah maha pengampun, Allah maha baik, diampuni. Tapi kalau dosa kita berkaitan dengan manusia, baik harta maupun kehormatan, berat. Kita minta maaf dulu sama orang itu. Cari orangnya. Orang yang suka ngirim berita bohong,
dan itu mendiskreditkan orang, maka Anda cari itu orang, minta maaf Anda sama dia. Repot sama manusia dosanya ya akhi fillah. Mencaci maki pemimpin, ya, merendahkan pemimpin, menyebarluaskan aibnya. Anda harus datang itu pemimpin, minta maaf sama beliau. Itu kehormatan beliau. Bahkan Syekh Muhammad Shalih Utsaimin mengatakan, itu dosa ghibah akan bisa lebih besar lagi tergantung siapa yang Anda buka aibnya. Kalau beliau itu pemimpin, dosanya lebih berat karena Anda menciptakan ketidaknyamanan di negeri itu. Ulama berat. Kenapa? Menjadikan orang tidak mau belajar sama dia. Terus bagaimana kalau saya ingin memperbaiki? Samperin orangnya, nasihati dia. Bukan disebarluaskan di hadapan orang banyak. Makanya di sini dosa ghibah, mencaci maki, mengambil harta. Ini harus meminta maaf kepada dia. Kalau tidak meminta maaf kepada dia, masa bodoh cuek, di akhirat nanti dia yang makan harta pahala Anda. Nah, itulah maksud. Ya, barakallahu fiikum. Wa fiik barakallahu Ustaz. Kami bacakan pertanyaan selanjutnya yang sudah masuk. Ustaz mohon penjelasannya, Telaga Haud itu adanya di mana? Maaf tadi terliwat. Apakah setelah hisab atau ketika di padang mahsyar? Jazakallah khairan. Ya, barakallahu fiik, Masya Allah. Para ulama mengatakan, menjelaskan. Para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menyebutkan bahwa al-haudu, telaga itu ada. Isinya apa? Ya, air. Ya, dia lebih manis dari madu, lebih putih dari susu. Siapa yang minum, dia tidak akan haus lama-lama. Telaga ini ada dua. Yang pertama, telaga itu ada di mahsyar. Prosesnya yang saya jelaskan tadi itu. Habis di mahsyar, hisab, qadha, sidang, mizan, baru ke telaga. Ini urutan para ulama yang jelasin. Ya. Kemudian setelah itu ada telaga lagi di surga. Disebutkan telaga ini ngalirnya dari mana? Disebutkan dari bawah arsy Allah. Wa kana arsyu 'alal ma'. Arsy Allah itu disebutkan di dalam Al-Quran, wa kana arsyuhu 'alal ma'. Arsy Allah itu di atas air. Ya, di atas langit yang 7, air, kemudian ada arsy Allah, itulah mengalir dengan pipa-pipa surga. Begitulah jemaah. Pipa ini terbuat dari apa? Itu disebutin dalam hadis. Kemudian di surga ada telaga. Rasulullah SAW. Inna a'tainakal kautsar. Kami telah memberikan kepadamu Muhammad al-Kautsar. Ya, barakallahu fiik. Allahumma rzuqna haudha Rasulillah SAW. Semoga Allah memberikan rezeki kepada kita nikmat, yaitu duduk di telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Pertanyaan selanjutnya dari Akhi Muhammad Dano. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Saya mendengar kalau hari kiamat itu ada 2 kali bunyi sangkakala. Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakallah khairan. Ya, barakallahu fiik. Al-nafkhu, yaitu tiupan sangkakala. Para ulama ada yang menyebutkan 3 dan ada yang menyebutkan 2. Ya. Yang menyebutkan 3 mengatakan bahwa yang pertama itu adalah al-faza. Ditiup yang melahirkan ketakutan pada diri manusia. Faza, al-faza, ketakutan bahwa ini mau kiamat, mau meletus kiamatnya. Ya. Tiupan yang kedua, ini tiupan kematian, kehancuran alam. Kematian dan kehancuran alam. Tiupan yang ketiga adalah tiupan manusia bangkit dari kubur. Fanufikha fis-sur fa idza hum qiyamun yanzurun. Dan ini ayat-ayatnya banyak sekali.
Sebagian ulama mengatakan nafkh, tiupan itu dua. Yang pertama 1, 2 digabung jadi 1. Jadi tiupan yang pertama adalah tiupan kehancuran alam, kematian semua. Yang kedua adalah bangkitnya manusia dari kubur. Sepertinya tidak ada perbedaan di antara kedua. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, jazakallah khair Ustaz. Pertanyaan selanjutnya, izin bertanya Ustaz, pada akhirnya nanti di hari kiamat apakah Nabi Isa akan turun? Mohon penjelasannya akan hal ini, jazakallah khairan. Ya, barakallahu fiik. Ini termasuk min asyratis sa'ah. Tanda-tanda kiamat. Jadi tanda kiamat itu akhi ukhti fillah ada dua. Ada tanda kiamat kecil yang disebutkan beragam oleh para ulama. Ada yang mencatatnya sampai 100 lebih. Ada yang mencatatnya 50-an lebih. Ya, semua mencatat berdasarkan dalil-dalil dan klasifikasi mereka. Dan rata-rata kalau kita cermati tentang hari kiamat kecil ini, semua terjadi. Semua sudah terjadi sekarang. Dimulai dari diutusnya Rasulullah SAW menjadi Nabi dan Rasul, itu awal sudah. Sampai ini itu yang disebutkan Rasulullah SAW tanda kiamat kecil. Kemudian kedua, tanda kiamat besar. Wah, ini sudah tanda kiamat besar. La taqumu sa'atu hatta tarawna 10 ayat. Kalian tidak akan melihat hari kiamat. Atau lan taquma sa'ah, mohon maaf, hari kiamat tidak akan terjadi. Kiamat tidak akan meletus seperti yang disebutkan di surat At-Takwir. Disebutkan surat Al-Insyiqaq sama Infitar. Nih, kata Rasulullah SAW, kalau kalian ingin melihat hari kiamat, kalau pengen melihat hari kiamat, pelajari 3 surat ini. At-Takwir, ya, Al-Infitar, Al-Insyiqaq. Saya ada penafsiran dari 3 surat ini dalam beberapa seri, ya, sambil di rumah santai-santai silahkan disimak di YouTube. Ya. Ini gambaran real hari kiamat sampai Rasulullah SAW mengatakan seperti kamu ngelihat dengan matamu, dengan mata kalian. Ya. Nah, apa namanya? Kiamat ini tidak akan terjadi sebelum munculnya 10 tanda. Nah, ini yang disebut dengan tanda besar. Salah satunya adalah turunnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Karena di dalam Al-Quran Allah jelas-jelas mengatakan wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Mereka tidak membunuh Nabi Isa dan mereka tidak menyalib Nabi Isa. Tetapi Allah munculkan orang kedua yang dibikin dan dibuat mirip sama, dibikin mirip sama Allah dengan Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Dalam sejarah disebutkan namanya, lupa saya. Ya. Dibikin mirip, syubbiha lahum, dibikin mirip. Terus Nabi Isa kemana? Bal rafa'ahu Allahu ilaihi. Allah angkat Nabi Isa ke langit. Berarti masuk hukumnya apa? Hukum langit. Ya nggak ada umur, sudah tidak ada. Kalau hukum Indonesia, hukum dunia kan berlaku umur manusia berlaku. Berarti ya perubahan fisik manusia. Ya. Dulu saya ganteng, sekarang ya lebih ganteng lagi. Ya, berlaku hukum dunia. Ya. Tapi ketika diangkat ke langit, ya berarti hukum langit tidak ada lagi itu berlaku. Dan Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Isa dalam hadis Mi'raj yang disebutkan dalam Bukhari, Muslim. Yang panjang itu Rasulullah bertemu dengan Nabi Isa. Nah, nanti di akhir zaman Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis-hadis yang sahih, Nabi Isa itu akan turun. Turun dengan dipegang oleh 2 malaikat. Rambutnya turun ke bawah panjang. Keringatnya keluar dari tubuhnya, tetesan-tetesan itu adalah mutiara-mutiara.
Nah, turun Nabi Isa berarti itu kan. Nabi Isa yang akan membunuh Dajjal, menghancurkan salib, ya, mengajak manusia untuk menegakkan sunnah Rasulullah SAW. Nah, inilah tanda kiamat besar. Silahkan Anda membaca buku judulnya Hari Kiamat. Ditulis oleh Dr. Yusuf Al-Wabil. Buku ini sangat bagus sekali karena dia disertasi ilmiah, disertasi beliau yang mendapatkan nilai syaraf summa cum laude. Masya Allah, nilai sempurna jemaah. Secara penelitian ilmiah loh ya, penelitian ilmiah. Kalau nggak salah di Indonesianya Ensiklopedia Hari Kiamat penulisnya Dr. Yusuf Al-Wabil. Penerbitnya Pustaka Ibnu Katsir. Lebih detail, nggak begitu tebal, punya kira-kira segini. Itu silakan Anda baca detail dengan riwayat-riwayat yang sahih. Ya. Hafidhallahu Al-Katib. Ya, silakan berikutnya pertanyaannya. Baik Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Ana coba rangkumkan pertanyaan berikutnya ini. Sepertinya terkait ghibah yang tadi. Bagaimana jika kasusnya ini yang Anda pahami di sini adalah seorang ibu kos gitu Ustadz yang punya seorang anak kos yang tidak mau pulang ke rumahnya karena ternyata setelah berbicara curhat di rumahnya itu adalah ibu tiri yang tinggal. Nah, bagaimana apakah ibu kos ini ketika mendengarkan curhatan anak kos tersebut, apakah ini tergolong ghibah jatuhnya Ustadz seperti ini? Jazakallah khair. Ya, barakallahu fiik. Kalau ibu kos ini merasa mampu untuk memberikan nasihat-nasihat dan pengarahan kepada dia, silahkan dengarkan dan lanjutkan pendengaran Anda. Berikutnya, Anda memberikan masukan-masukan, nasihat-nasihat yang bermanfaat buat dia. Tapi kalau Anda merasa, saya nggak bisa ngasih nasihat, saya nggak mampu untuk nasihat. Ketika tuh anak mau curhat, hentikan, jangan curhat sama saya. Hentikan, jangan curhat sama saya tidak bisa memberikan, memberikan masukan sama Anda. Saya bisa. Hentikan curhat kamu. Kalau kamu ada masalah, saya bantu. Ini ada Ustadz yang insya Allah bisa bantu kamu. Ini nomor teleponnya. Kamu telepon. Atau kalau enggak, saya minta izin dulu ke Ustadz. Kalau diizinkan, saya kasih nomor teleponnya. Kasih, jangan dilanjut. Lah umumnya yang terjadi di masyarakat kita apa? Mau curhat nih lagi bete, kalau bahasa orang Jakarta ya, bete ini lagi suntuk. Kenapa? Sama ibu saya, sama bapak saya, sama suami saya, sama istri saya, sama anak saya, sama fulan. Curhat, ingin meluapkan kekesalan dia sama teman akrab. Teman akrabnya dengerin, masa sampai kayak gitu ya? Waduh, kayak perempuan-perempuan, ibu-ibu, daya tambah panjang kali lebar terus. Masalahnya bukan kelar, malah zadatinu ballah, kata peta Arab. Ini tanah liat jadi tambah becek, tambah gak karu-karuan. Saat itu jadi ghibah. Saat itu ghibah, dua-duanya berdosa. Yang membuka aib dan yang mendengarkan dua-duanya berdosa. Nah, biar kita tidak merasa berdosa, itulah solusinya. Maaf, jangan curhat sama saya. Nanti kamu berdosa, saya berdosa. Kenapa? Saya nggak bisa ngasih solusi. Nih, saya kasih ini nomor Ustadz. Kamu curhat sama Ustadz untuk apa? Mendapatkan nasihat dan hukum syar'i. Disinilah saat itu tidak jadi ghibah, bahkan boleh, dan ini yang disyariatkan. Biar kesulitan kita, problem kita, mendapatkan solusi secara syariat. Ya, silakan. Baik, jazakallah khair Ustadz atas penjelasannya. Berikutnya ada yang sudah raise hand dari Amerika Kanada, Umar. Fadhali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Masya Allah, alhamdulillah, warahmatullahi wabarakatuh. Muammar muncul sana muncul sini, Masya Allah, subhanallah.
mengejar materinya Ustadz, Masya Allah. Jazakumullahu khairan Ustadz dan host. Ustadz, alhamdulillah tadi dijelaskan bahwa di hari akhir setelah hisab ada yang ke surga dan ada yang neraka. Pertanyaannya, ketika kita sudah di surga dengan anugerah Allah Subhanahu wa taala, apakah kita bisa bertemu dengan Rasulullah SAW, Ustadz? Karena di surga itu tingkatannya banyak dan rasanya kalau amal kami itu rendah gitu, Ustadz. Jadi apakah memungkinkan? Itu yang pertama. Dan yang kedua, Ustadz, ketika seseorang atau yang sudah tua itu sulit mengucapkan sallallahu alaihi wasallam, terus jadi kayak belepotan, Ustadz. Apakah itu jadi amalan ketika bersolawat bisa dihitung atau jadi sia-sia, Ustadz? Jazakumullahu khairan. Ya, barakallahu fiki. Yang jelas Rasulullah SAW mengatakan, "Idza sa'altumullah fas'alul firdausa fa innaha a'lal jannah wa awsataha." Jika kalian berdoa kepada Allah, mintalah surga Firdaus. Surga apa ini? Surga paling tinggi dan paling mulia surga. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan dalam kitab Tariqul Hijratain, tingkatan-tingkatan mereka di surga. Nah, dan tingkatan paling tinggi itu adalah ulul azmi minar rusul. Rasul yang tergolong ulul azm. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paling tinggi surga. Jadi lalu Rasulullah menyuruh tadi kalau minta sama Allah, minta surga paling tinggi sudah. Ini Rasul yang ngajar. Kayaknya kayak nggak tahu diri deh Ustaz minta surga paling tinggi. Bukan. Justru ini akan menjadi motivasi semangat bagi kita untuk beramal saleh, bertauhid, menjalankan sunnah Rasulullah SAW. Jangan doa, ya Allah, masukkanlah aku surga. Terakhir, enggak apa-apa ya Allah. Paling belakang sendiri, enggak apa-apa, yang penting aku masuk surga ya Allah. Ya, jangan deh. Rasulullah enggak nyuruh begitu. Tapi kalaupun masuk surga paling akhir, ya nikmat yang luar biasa. Jadi siapakah yang bertemu dengan Rasulullah SAW? Wallahu a'lam, saya tidak tahu. Yang jelas tentu mereka, para sahabat Rasulullah SAW. Dan mereka yang memiliki keimanan yang tinggi. Yang jelas kita terus berdoa kepada Allah agar diberikan kemudahan untuk beramal saleh sehingga amal kita ini menjadi sebab Allah memberikan rahmatnya kepada kita semua. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa tadi yang kedua, lupa saya. Pengucapan sallallahu alaihi wasallam, Ustaz. Mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Kalau rada repot-repot, sedikit belepotan, yang pertama diajari pelan-pelan. Kenapa? Karena kalimat-kalimat ini bukan lisan ibu, bukan bahasa ibu. Ya, bukan bahasa ibu kita. Bahasa kita Indonesia. Atau bahasa ibu kita Jawa. Ya, berarti mulut kita ini mulut Jawa. Mulut Sunda, mulut Betawi, mulut Sumatera, dan seterusnya, dan seterusnya. Yang luar negeri juga gitu, mulut mereka juga beda-beda. Ya kan, ini huruf Arab yang memiliki pola pengucapan yang berbeda. Sehingga butuh apa? Ya diajari. Dipelajari, diajari pelan-pelan, insya Allah bisa. Intinya kalaupun sudah diajari sedemikian rupa, tidak bisa, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak memberikan beban di luar kemampuan. Kemudian alasan yang lain, karena ini bukan ayat-ayat Quran. Kalau ayat-ayat Quran, maka dia wajib mengucapkan huruf-huruf Quran dengan benar. Kalau tidak, dia berdosa. Tapi karena ini bukan ayat Quran, maka dia telah berusaha untuk itu, insya Allah Allah memberikan pahala. Barakallahu fiik. Masya Allah wa fiik, barakallahu Ustaz. Masih ada ini pertanyaan lagi Ustaz, masih ya. Bisa waktunya dari Ustaz? Ya, silakan, enggak apa-apa. Baik Ustaz. Ini anak
terkait siksa kubur tadi Ustadz, bagaimana, apakah bila telah mendapatkan siksa kubur sudah pasti masuk neraka? Mungkin maksudnya apakah tidak masuk neraka, begitu mungkin maksudnya ini Ustadz. Jazakallah khair. Ya, dalam hadis Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, hadis sahih, Rasulullah SAW mengatakan, al-qabru awwalu manazilil akhirah. Fa in naja minhu fama ba'dahu aisar. Wa in lam yanju minhu fama ba'dahu asyad. Atau kama qala. Kuburan ini rumah pertama. Jika dia selamat di kuburan ini, yaitu mendapatkan nikmat, maka perjalanan setelahnya dia akan jauh lebih mudah. Artinya apa? Tanda bahwa ini orang masuk surga. Tapi kalau di kuburan dia azab, ini tanda bahwa perjalanan dia setelahnya, nanti yang kita jelaskan tadi itu setelahnya menunjukkan perjalanannya dia lebih berat lagi dari itu. Lebih berat lagi. Jadi bukan berarti, sudah diazab di kubur berarti di neraka sudah enggak dong. Emang di sekolahan, kalau udah disetrap ya enggak disetrap lagi. Tapi kalau PR yang sana enggak dikerjain ya disetrap lagi. Tidak. Tapi kalau dia diazab di kubur, berarti itu tanda bahwa perjalanan dia setelahnya lebih dahsyat bahwa neraka dia. Apakah berarti dia, jika pertanyaannya begini, apakah berarti orang yang diazab kubur itu bakal diazab di neraka? Jawabannya ya tergantung masih Allah kehendak. Jika Allah berkehendak untuk mengampuni di waktu hisab itu ya kelar, surga. Tapi kalau Allah tidak berkehendak untuk mengampuni, ya dia diazab dulu di neraka. Tapi yang jelas, para ulama Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan, pelaku dosa besar tidak kekal di neraka. Dia akan diazab di neraka dalam kurun waktu tertentu, lalu dia diselamatkan oleh Allah dan dimasukkan surga. Yang kekal masuk neraka itu orang kafir, orang musyrik. Ya, barakallahu fiik. Wafiq barakallahu Ustaz. Pertanyaan selanjutnya ini terkait dengan mengalirnya air tadi dari arsy-Nya Allah ke surga di telaga. Ini penanya bertanya bagaimana dengan air yang ada di Jahannam atau neraka yang lain. Mungkin maksudnya apakah mendapatkan air juga gitu mungkin maksudnya Ustaz. Wa in yastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwil wujuh bi'sa syarabu wa sa'at murtafaqa. Di surat Al-Kahfi. Ayat berapa itu? Ayat 3 apa? Bentar. Wa in yastaghithu, saya cariin dulu. Yastaghithu wa yastaghithu, salah pencet, bentar jemaah biar kita tahu ya. Nah ini surat Al-Kahfi ayat 29. Inna a'tadna lil-zalimina naran ahata bihim suradiquha wa in yastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwil wujuh bi'sa syarabu wa sa'at murtafaqa. Ya. Sungguh kami telah menetapkan azab neraka yang akan mengelilingi, menyelimuti mereka semua, yaitu orang-orang zalim ini yang penghuni neraka. Wa in yastaghithu, jika para penghuni neraka ini minta minum, yughathu bima'in kalmuhli, mereka akan dikasih minum cairan yang berupa al-muhl. Apa itu muhl? Itu besi cair. Yashwil wujuh, ini akan merusak mukanya. Ya. Jadi di neraka itu bukan air yang ada, tapi cairan yang ada. Ini air jamaah, ini air kan.
tapi cairan yang ada. Cairan apa? Besi dibakar sama Allah mencair. Itu minumannya dia, al-muhl, minuman penghuni neraka. Makanya penghuni neraka minta air ke penghuni surga. Tidak akan bisa. Semoga Allah jauhkan diri kita, keluarga kita semua dari azab neraka. Dan berikutnya. Allahumma amin. Berikutnya Ustadz, ini pertanyaan terakhir insya Allah yang masuk agak di luar tema Ustadz, mohon maaf. Izin bertanya, bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim Ustadz menghadapi wabah yang qadarullah saat ini terjadi lagi PMK dan terjadi saat musim ibadah kurban. Jazakallahu khairan. Ya akhi fillah, ma asaba min musibatin, tidaklah kita ini ditimpa musibah, melainkan dengan izin Allah. Ya. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Ya. Jadi tidaklah kita ditimpa musibah kecuali semua itu karena izin Allah. Walaula an tusibahum musibatun bima qaddamat aydihim. Ya. Musibah ini tidak terjadi melainkan karena dosa. Jadi apa sikap kita? Satu, yakinlah bahwa musibah ini adalah ketentuan takdir. Udah Allah catat sebelum ini, sudah dicatat bahwa akan terjadi ini. Ini sudah dicatat sama Allah. Ridho atas apa yang Allah tentukan. Yakinilah kehendak Allah ini pasti baik. Ya. Berharaplah yang keempatnya. Berharaplah pahala dari musibah yang menimpa kita. Ya. Berharaplah pahala dari setiap musibah yang menimpa. Ya. Prasangka baiklah kepada Allah dari setiap musibah yang menimpa. Lalu sabar, yaitu apa? Jangan mengeluh. Jangan mengeluh. Maka kita yakin musibah ini akan berubah menjadi nikmat. Ya. Barakallahu fiik, ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat saya dan kita semuanya. Mohon maaf jika ada kekurangan dari diri saya atau kesalahan dari diri saya sendiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Terima kasih banyak pada ikhwah semua, khususnya admin yang memberikan kesempatan bagi saya untuk sedikit menyampaikan. Semoga menjadi pahala buat kita semuanya. Jazakumullah khairan. Allahumma amin wa jazakallah khairan Ustadz. Kami juga mengucapkan terima kasih atas waktu yang telah Ustadz luangkan dan juga pemaparan materi sesi tanya jawabnya. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan kita bisa menjadi motivasi bagi kita untuk beramal seperti yang Ustadz telah sampaikan. Baik, kami yang bertugas malam ini mohon pamit karena sudah ditutup juga dengan Ustadz tadi. Barakallahu fikum. Insyaallah kita jumpa lagi di kajian berikutnya biidznillah pada pekan depan insyaallah di hari dan jam yang sama. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.